Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kewajiban-kewajiban berpuasa, yang mana pada video sebelumnya, yakni pada video ini bisa Anda lihat, di situ saya membahas tentang syarat-syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Artinya jika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia wajib atau dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpuasa, agar supaya puasa yang dia lakukan, yang dia laksanakan itu sah. Tetap dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Kewajiban-kewajiban shaum berpuasa, di situ ada 5 perkara. Yakni yang pertama an-niyatu, berniat. Jadi seseorang yang berpuasa dia harus berniat untuk melaksanakan puasa. La yasihhu shaumu illa binniyah. Puasa tidak sah tanpa berniat. Dan waktu berniat untuk melaksanakan puasa adalah pada malam hari sebelum hari kita berpuasa. Jika kita berpuasa pada hari Senin, maka kita wajib berniat pada malam Senin. Jika kita berpuasa pada hari Selasa, maka kita wajib berniat pada malam Selasa. Masuknya waktu niat untuk berpuasa adalah mulai dari waktu maghrib. Apabila sudah masuk waktu maghrib, maka sudah masuk waktu kita untuk berniat dan kita sudah bisa memulai untuk berniat. Dan terakhir, batas kita untuk berniat adalah sampai terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Akan tetapi kita lebih baik menjaga-jaga untuk tidak berniat pas sebelum waktu subuh. Akan tetapi kita lebih awalkan beberapa menit atau beberapa puluh menit sebelum waktu subuh, kita paling tidak sudah berniat. Karena apa? Karena takutnya azan subuh yang ada di masjid atau di musola itu tidak tepat waktu. Jadi itulah waktu berniat dimulai dari masuknya waktu sholat maghrib sampai waktu subuh atau terbitnya fajar. Kemudian niat ini wajib kita lakukan tiap malam ketika kita berpuasa Ramadan. Karena apa? Karena setiap kita berpuasa kita diwajibkan berniat. Esoknya kita berpuasa, maka malamnya kita berniat. Esoknya lagi kita berpuasa, maka malamnya kita berniat lagi. Itulah menurut mazhab Syafi'i. Jadi apabila kita lupa tidak berniat pada malam hari, maka tentu puasa kita tidak sah. Akan tetapi dalam bulan Ramadan, meskipun puasa yang kita lakukan tidak sah, dalam hal ini kita tetap wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum, seperti halnya kita berpuasa. Meskipun puasa itu tidak sah bagi kita karena kita tidak berniat. Itu bagi mazhab Imam Syafi'i, yakni kita wajib berniat tiap malam. Akan tetapi menurut ulama yang juga bermazhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh-boleh saja kita mengikuti mazhab Maliki, yang mana mengatakan bahwa boleh sah kita berniat pada awal bulan Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Jadi pada awal bulan Ramadan kita berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh, maka itu sudah cukup kita untuk berpuasa tiap hari dan tidak harus berniat tiap malam. Itu menurut mazhab Imam Malik. Namun meskipun kita sudah pernah berniat pada awal bulan Ramadan bahwa kita akan berpuasa 1 bulan penuh mengikuti mazhab Maliki,
alangkah baiknya kita tetap berniat tiap malam mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian dalam hal niat ini kita juga wajib menentukan. Artinya ketika kita berniat, kita wajib menentukan bahwa kita akan berpuasa bulan Ramadan. Artinya jika kita hanya berniat saya akan berpuasa besok, maka tentu itu tidak sah. Karena apa? Untuk membedakan dari puasa-puasa yang lain, yakni ada puasa kafarah, membayar kafarah, ada puasa nazar, ada puasa sunnah seperti Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa-puasa yang lain. Jadi wajib kita menyebut puasa apa yang akan kita laksanakan, yakni puasa Ramadan tentunya. Jadi saya berniat untuk puasa Ramadan besok, maka itu sudah cukup. Nawaitu shauma ghadin an ada'i Ramadan, maka itu sudah cukup. Saya berniat puasa besok menunaikan puasa Ramadan. Lebih sempurnanya lagi kita berniat, yakni nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, maka itu yang lebih sempurna. Kemudian kewajiban bagi orang yang berpuasa juga wal imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makanan dan minuman. Artinya dia tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum, meski cuma sedikit, meski cuma setetes atau secuil minuman atau makanan yang sangat sedikit. Ketika kita bersahur ada sela-sela dalam gigi kita, ada makanan sedikit pun kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kena telan oleh kita, maka puasa kita menjadi batal, tidak sah. Namun jika kita lupa kemudian kita makan dan minum meskipun banyak, maka puasa kita tidak batal. Itu kewajiban yang bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, kewajiban yang ketiga adalah menahan diri wal imsaku anil jima'i, menahan diri dari jima. Artinya tidak berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Jika melakukan hubungan intim ini pada siang hari, maka tentu puasanya menjadi batal, dan ada konsekuensi tambahan bagi orang yang berhubungan intim di bulan puasa. Ketika dia berpuasa, dia harus membayar kafarah. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya tentang pembahasan kafarah. Kemudian juga dalam hal jima ini tentu sama halnya seperti dalam hal makan dan minum, berhubungan intim, jika kita lupa bahwa kita berpuasa, maka tentu ini tidak menjadi batal. Kemudian kewajiban berpuasa yang keempat adalah kita tidak boleh sengaja untuk muntah. Misal dengan sengaja kita mengeluarkan sesuatu dalam tubuh kita, dari mulut kita, maka puasa kita menjadi tidak sah dan batal. Kecuali jika kita muntah tersebut tanpa kita sengaja, seperti orang yang sakit kemudian dia muntah, atau orang yang mabuk di perjalanan kemudian dia muntah, maka itu tetap sah. Kemudian yang kelima, wal ma'rifatu bi tarafayn nahari, mengetahui kedua ujung siang. Artinya dia tahu kapan masuknya waktu berpuasa dan kapan
masuknya waktu berbuka puasa. Apabila seseorang tidak tahu bahwa sudah masuk waktu berpuasa, yakni sudah subuh, kemudian dia makan dan minum, maka tentu puasanya menjadi tidak sah, meskipun dia menyangka bahwa itu masih belum subuh. Atau seseorang menyangka bahwa sudah masuk waktu maghrib, kemudian dia berbuka, dan ternyata masih belum masuk waktu maghrib, masih belum adzan maghrib, maka puasa orang tersebut menjadi batal dan tidak sah. Jadi itulah kelima kewajiban bagi orang yang berpuasa yang harus dilakukan agar supaya puasanya menjadi sah. Demikian pembahasan tentang kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpuasa. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.